Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Crypto bersama saya Niko. Hari ini kita akan bahas technical analysis Bitcoin dan juga dua koin yang lagi hype nih ya. Ketika yang lain turun, tapi dua koin ini naik cukup signifikan, yaitu Decentraland dan Sandbox. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu juga Cuan Crypto ini ada grup Telegram. Ini grup Telegram private ya. Saya lebih sering upload di sana videonya unlisted dan juga saya share entry saya beserta bagaimana kita manage keuangan supaya kita tetap cuan dalam jangka panjang. Teman-teman akan dapatkan technical analysis, psychology market, dan banyak banget pelajaran lainnya. Kita akan bahas banyak koin dan lebih intens di grup ya. Itu grup berbayar dan biaya sangat murah banget. Kalau teman-teman tertarik untuk join, nanti di akhir video saya kasih tahu caranya ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai pertama dari Bitcoin. Bitcoin lagi merah nih ya, closing di bawah 60.000, tapi secara weekly koreksi sekarang masih terlihat sangat kecil daripada kenaikannya. Kalau dari time frame daily, kita ngelihat ada rejection dari area 60 ribuan. Sebelumnya area 60.000 ini merupakan area supportnya Bitcoin, dan ketika supportnya dijebol, itu akan menjadi area resistance. Kemarin pada weekend ada pump sampai ke 60.000, tetapi ada rejection lagi. Pandangan saya, Bitcoin masih akan sedikit terkoreksi lagi, karena sekarang merupakan area yang antah berantah, sedikit area demand-nya. Akan ada banyak demand itu di kisaran 53.700 sampai ke 54 ribuan. Dari area sini, besar kemungkinan akan ada pantulan. Kalau kita ngelihat secara data, para whales sedang akumulasi Bitcoin ya. Banyak sekali Bitcoin yang keluar dari exchange ditarik ke wallet, yang artinya para whales tidak berniat menjual dalam waktu dekat. Dan kalau kita ngelihat dari time frame lebih kecil yaitu 4 jam, Bitcoin sekarang membuat seperti double bottom. Ditambah lagi ada tanda-tanda seperti bullish divergence. Ketika indikator menyatakan ada penguatan tapi harganya malah membuat lower low atau penurunan. Biasanya yang seperti ini akan meliding Bitcoin untuk mengalami penguatan. Saya juga ada posisi di future market melihat indikator dan potensial double bottom. Saya ikut ambil posisi di future market lagi in profit sekitar 15%-an. Tapi harap hati-hati ya, untuk teman-teman yang ada di future market, leverage-nya jangan sampai kelewatan karena fluktuatif Bitcoin sekarang lagi tinggi sekali. Mungkin teman-teman menyebutnya ini sebagai manipulatif move ya. Kadang harganya ngegunting atas lalu ngegunting bawah lagi. Untuk teman-teman yang trading di future, manajemen resikonya diperhatikan ya. Kalau memang Bitcoin ini membuat double bottom dan bullish divergence, Bitcoin berpotensial untuk mengalami penguatan ke kisaran 64.000 atau untuk lebih presisinya di kisaran 63.700-an. Tapi harap hati-hati ya, karena kita masih ngelihat area 60.000 ini menjadi confluence kuat resistance Bitcoin. Jadi jangan kaget kalau misalkan di 60.000 ini terjadi rejection dan membuat harganya seperti bergerak dalam range. Kuatin manajemen resiko untuk teman-teman yang ada di future market ya, apalagi dengan menggunakan leverage. Lalu next kita bahas koin yang lagi hype pada saat ini yaitu Sandbox. Kita lihat fundamental di belakangnya dulu ya sebelum ke teknikal. Sandbox ini berada di ranking 41 coin market cap dengan volume perdagangan sekitar 5 miliar US dollar, naik 244%. Sandbox ini adalah platform game dunia digital dengan membawa teknologi blockchain yang memperbolehkan playernya membuat, membangun, serta memperdagangkan aset digital di dalam game. Platformnya sendiri memfokuskan player supaya lebih kreatif dengan model play to earn, yang artinya teman-teman bisa mendapat uang jika teman-teman bermain game ini dengan menjual belikan aset digitalnya. Kalau kita ngelihat situsnya ini cukup bagus banget ya. Mungkin ada teman-teman yang udah coba atau mau coba. Kalau kita ngelihat dari segi technical analysis ya, Sandbox ini sedang masuk all time high. Sekarang lagi di price discovery yang artinya
Nobody knows where the top is. Gak ada satu orang pun yang tahu kapan ini akan berhenti atau di mana akan berhenti. Tetapi sebagai technical analyst, kita harus punya hitung-hitungan. Kalau dari hitungan saya secara analisis dan juga dibantu dari data analisis order book, target pertama sandbox akan ada tekanan jual atau tempat yang akan menjadi area taking profit para trader. Yang pertama itu di harga 6,4 sampai 6,5 US dollar. Dan yang kedua yaitu di harga 9 sampai 9,2 US dollar. Tempat-tempat tersebut kemungkinan akan menjadi hambatan untuk sandbox coin ini. Kalau kita ngeliat secara technical analysis, ini lagi parabolik naiknya. Sebagai technical analyst kurang bagus untuk dikejar saat seperti ini karena resikonya jauh lebih besar daripada rewardnya. Walaupun ada potensial penguatan ke target pertama sekitar 18%-an dan secara risk reward ratio itu kurang bagus. Kalau dari segi rupiahnya, kemungkinan besar sandbox akan ada hambatan atau tempat yang biasanya di taking profit oleh para trader, yaitu di harga 92.000 sampai 93.000. Dan yang kedua yaitu di harga 130 ribuan. Jadi untuk teman-teman, kalau sekarang lagi posisinya in profit, baiknya dikurangi sedikit demi sedikit posisinya supaya potensial cuan teman-teman nggak hilang. Lalu next saya mau bahas Decentraland atau Mana. Kita lihat fundamental di belakangnya dulu ya. Decentraland atau Mana ini berada di peringkat 28 coin market cap dengan volume transaksi sekitar 4,2 miliar US dollar. Mana atau Decentraland ini mirip seperti sandbox juga. Mana dibuat untuk memfasilitasi konten kreator untuk memonetize konten dan aplikasinya. Mungkin Mana ini lebih dikenal dengan metaverse ya. Jadi ini universe lain dengan kita sebagai tokoh utama di dunia tersebut dan membuat konten-konten kita sendiri. Ini sama kayak sandbox juga ya, bisa jual beli aset yang kita buat di dalam game ini. Kalau dari technical analysis, Mana ini juga ada di area bull market atau mencoba membuat all time high baru. Kalau secara chart polos seperti ini kita bisa melihat Mana membentuk pola triangle pattern. Lebih tepatnya terlihat seperti bull pennant ya. Dan bull pennant ini biasanya cenderung breakout ke atas. Nggak selalu tapi biasanya ya. Area resistance dari Mana ini yaitu di all time high sebelumnya mulai dari kisaran 4,3 dolar dan supportnya yaitu di kisaran 2,5 dolar. Kalau secara technical analysis, bull pennant ini saat breakout akan menargetkan ke kisaran 8,3 US dollar. Tapi secara hitungan saya, perkiraan itu di kisaran 7,5 atau 7,6 dolar berdasarkan extension dari Fibonacci akan ada pressure jual. Untuk teman-teman yang holding Mana atau membidik Mana untuk trading, kalau kita men-trade ini atau melihat ini sebagai bull pennant, biasanya para trader akan entry itu di kisaran 3,3 menargetkan ke 7,5 dolar. Tapi biasanya di area all time high sebelumnya itu akan di take profit ya. Kalau untuk rupiahnya, Decentraland atau Mana ini akan mulai ada pressure jual itu di kisaran 105 sampai 110 ribu rupiah. Sekarang ini belum confirm breakout dari bull pennant ya. Untuk teman-teman kalau entry itu tetap dijaga manajemen resikonya. Biasanya trader akan entry itu di kisaran 47.300-an atau bahkan di 36.900. Resistance Mana yang terdekat yaitu di all time high sebelumnya di 61.500 dan supportnya yang cukup kuat itu di 34.250. Oke, jadi segitu dulu dari saya. Untuk teman-teman yang berminat gabung ke grup VIP Cuan Kripto, teman-teman akan mendapat konten seperti ini beserta entry-entry yang terbaik di mana. Bagi yang berminat untuk gabung,
bisa tonton video berikut ini. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.